Oke, ketemu lagi sama gua. Nama gua Dani. Gua dari Seribu Roti. Kali ini sesuai video gua yang sebelumnya, gua akan jelasin kenapa ada franchise atau kemitraan. Franchise ini macam-macam, ada yang jual putus, ada yang fee based management, ada yang ya macam-macam, intinya ada franchise lah. Ya, jaringan retail atau usaha-usaha kecil juga banyak yang pakai sistem franchise, bahkan sekelas Pertamina, KFC, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Ya, jaringan retail itu kayak jaringan Mart, ya lu semua tahu mungkin sampai di pelosok, dan lain sebagainya. Itu menggunakan franchise. Sebenarnya dengan cara ini juga lu bisa ngerti kenapa uh, model kayak PP dia bikin perusahaan baru namanya PP Investment. Dan kenapa software ada di level paling tinggi. Jadi kalau lo memahami akuntansi dasar dengan baik, menurut gua harusnya lo sudah bisa berpikir bagaimana membesarkan usaha lo sendiri. Kenapa ada hal ini, kenapa ada hal itu, dan lain sebagainya. Itu pasti ada hubungannya. Dan kenapa juga ada yang namanya HPH, kenapa ada yang namanya HPH itu hak pengelolaan hutan, kenapa juga ada sewa tanah negara. Ya sebenarnya dari sini lo bisa jelas melihatnya juga. Oke, kita mulai dulu seperti biasa. Jadi biar lu familiar atau lu mulai terbiasa dengan bahasa akuntansi dasar, cara memahaminya adalah ini. Jadi ada neraca, gue nyebutnya namanya keseimbangan. Jadi keseimbangan karena harta sama dengan utang plus modal nih, kanan dan kiri harus sama. Terus di bawah ini cara penulisannya biasanya di laporan keuangan. Hartanya di sini, utangnya di sini, modalnya agak ke bawah. Selanjutnya adalah laba rugi. Jadi arus kas itu yang ketiga, dan kita akan bahas sekarang karena kita mau bicara franchise. Mudah-mudahan lu bisa pahami jauh lebih baik. Nah, kalau laba rugi itu biar lu gampang nginget, kalau diusahakan lu pengen tahu lu untung apa enggak gitu. Itu adanya di laba rugi. Nah, sementara kalau arus kas itu untuk memudahkan lu mengingatnya, itu kalau gua uh, membuat analoginya, lu pengen tahu duit lu kemana aja gitu. Ya kadang-kadang kan orang usaha kok kayaknya nggak ada hasilnya gitu, padahal duitnya buat beli mesin, buat beli perlengkapan dan lain sebagainya gitu. Dan perlengkapan ini agak berbeda dengan perlengkapan kantor, karena perlengkapan kantor kayak pelsin, pulpen dan lain sebagainya itu masuknya lebih sering ke laba rugi. Dia masuk ke administrasi dan penjualan. Jadi lu pasti ya secara nggak langsung nanti pelan-pelan lu bisa bedain. Kalaupun salah ya lu paling salah naruh antara apakah dia ditaruh di investasi atau dia ditaruh di beban administrasi dan penjualan. Oke, gue lanjut. Jadi logika sederhananya kan gini. Kita bicara neraca, gue asumsiin pakai usaha gue di roti aja ya. Ini ada harta, ada arus lancar, harta lancar. Ini ada kas, ya seperti yang biasa. Ini misalnya gue punya duit, anggap aja misalnya 5 juta gitu ya. Nah, kalau dia tidak berasal dari hutang, maka nggak ada posisi hutang di sini. Di sini ada modal. Nah, di modal ini nanti di sini modal di store. Tuh, 5 juta. Ya, ini cenderung diem. Nah, waktu kita mau jalan, kan ini nanti berubah. Waktu proses perjalanan dia jadi inventory, yang sebelumnya udah gue jelasin, dan lain sebagainya. Ya, misalnya 500.000.
kan. Ini nanti berkurang nih, terus gua beli eh, loyang, terus gua sewa tempat. Ini nanti sewa dibayar di muka lah biar gampang pahamnya. Tulisnya gini, ya, atau sewa aja gitu ya biar gampang nanti lo memahaminya. Misalnya gue sewa di pinggir jalan itu 500.000 lah. Atau ini misalnya inventory yang ini 700.000 lah misalnya. Atau ini 300.000 lah ya biar gampang gitu. Nah, ini ada loyang biar gampang. Ini misalnya 700.000. Ya berarti ini kan 1,5 juta nih, jadi berubah jadi 3,5 juta. Jadi ini kasnya 3,5, ini udah beliin tepung dan lain sebagainya buat bikin roti. Lo perlu loyang atau misalnya ini ada oven gitu ya. Jadi kan nggak mungkin loyang doang. Anggap aja kompor lo udah punya. Kalau loyang sama oven lo belum tentu punya. Misalnya ovennya 800.000 lah ya. Terus ini ada satu lagi, kalau lu nggak mau pakai tangan itu lu beli mixer. Misalnya ini 200.000. Atau ini dibalik, mixernya 300.000, persediaannya 200.000 misalnya. Berarti kan ini 1 juta, ini 1 juta, 2,5 juta, berarti ini tinggalnya 2,5 juta gitu ya. Nah dengan ini lu muterin tuh duit gitu ya, berarti kan jadi penjualan jadinya ke sini nih. Anggap aja ini misalnya inventory gitu ya. Jadi kalau lu di misalnya di main di pakaian ya bicaranya bahan. Ini inventory misalnya tepung dan lain-lain gitu kan. Nih gaji misalnya, gaji orang produksi. Ini aja lah simple. Nah ini kan ada pendapatan penjualan atau sales atau revenue kan, orang nyebutnya beda-beda. Nah ini misalnya dalam waktu setahun kita bicara, misalnya sehari gue jualan misalnya bisa 100.000, berarti sebulan 3 juta, setahun kurang lebih 36 juta misalnya. Anggap aja ini 50 juta lah ya, biar nggak, nanti tinggal dibagi 12 atau 24 juta lah. Jadi ini dipotong, keluar laba bersih. Kalau dia misalnya labanya 20%, kalau laba kotor ya 20%, berarti sekitar 4,8 juta. Gitu kan. Ini ada pajak gitu kan. Kalau yang usaha-usaha kecil kan nggak nyampe sini nih. Ini EBITDA, interest, earning before interest, tax and appreciation. Jadi pajak kalau lo kecil banget kan lo jarang ke sini. Ini depresiasi, ini urusannya sama tadi ya, laba apa, sewa dibayar di muka. Jadi ini misalnya sewanya tadi misalnya 500.000, kita asumsiin setahun lah misalnya. Sebenarnya sih kurang pas kalau setahun ya. Ini aja diganti nih jadi
sebulan 2,4 lah, ini jadinya 480.000. Oke, uh, ini dipotong ini potong ini, tapi nggak ketemu. Kalau 480.000 ini penyusutannya kan 500.000. Ini kita anggap aja misalnya labanya 30% lah, berarti sekitar berapa, 720.000, 720.000 per bulan. Nah ini tadi kan sewanya, gampangnya sewa aja yang buat motong, mesin dan peralatannya belum kita hitung, karena nanti ada caranya lagi, dia metodenya ada yang masuk per 5 tahun, per 20 tahun gitu ya. Kalau mesin dan peralatan biasanya 5 tahun, jadi nanti ini dibagi lagi dengan 60, lo bisa tahu per bulannya. Cuma kalau nanti kita bagi ini jadi terlalu kecil angkanya, mulai jelimet. Kita bicara diasumsiin ini tidak terdepresiasi dulu ya. Nah dari sini kan lu bisa lihat bahwa lu untungnya sekitar 220.000 per bulan kan. Nah kenapa sih ada franchise? Ini kan ada investasi nih ya, ini ada sewa, ada misalnya tempat tuh dekor, lo beli etalase, lo beli meja dan lain sebagainya lah. Ini ada mesin tadi kan, mixer, mesin dan peralatan, mixer, terus loyang, dan seterusnya, gitu kan. Lu bisa lihat di sini tadi sewanya ini 500.000. Ayo, mixer dan lain sebagainya tadi berapa kita lihat dulu, 301,8. Jadi ini sekitar 1,8 juta. Nah kenapa sih ada franchise? Lu bisa lihat ini skalanya kan kecil ya. Memang franchise ada ukurannya beda-beda. Contoh kayak jaringan Mart atau POM itu kan rata-rata bayar franchise-nya udah 500 juta. Franchise itu biasanya gini logikanya. Kan ini lu untungnya sebulan 220.000 per satu titik, ya kan? Kalau lu pengen dapetin ini jadi 2,2 juta per bulan, oke gue lanjut. Jadi kan lu bisa lihat bahwa setiap bulan gue dapet 220.000. Nah pertanyaannya kan rumusnya ini nggak bisa berubah ya, artinya eh, harta sama dengan hutang plus modal. Nah yang tadi 220.000 tadi, kalau lu udah biasa lihat video gue ini kan nanti akan bertambah ke eh, dalam kas. Ini jadi ada nambah 220.000, berarti ini sekitar 2.720.000. Itulah ya biar nggak bingung gitu kan. 2.720.000 setiap bulan. Nah yang jadi pertanyaannya kan eh, gimana kalau gue pengen ningkatin harta gue? Otomatis kalau lu pengen ningkatin harta ya kan, khususnya kas, kita bicara kas lah karena skalanya kecil, mau nggak mau kan ininya harus dinaikin. Oh gue tadinya untungnya cuma 220.000, walaupun belum tentu sebuah kepastian, artinya besar itu juga nggak cukup. Bisa jadi lu perbesar tapi kenyataannya pasarnya
nggak butuh itu. Contoh misalnya kayak lo bisa lihat gampangnya kayak jaringan retail lah, kan ada jaringan yang ada toko yang kecil-kecil kayak toko Madura di pinggir-pinggir gitu kan, ada yang toko mulai konvensional. Lo bisa lihat kayak jaringan retail kayak eh mungkin gue sebut aja mereknya ya kan, kayak Mart, jaringan Mart lah yang lo udah tahu lah depannya apa. Terus ada yang middle nanti keluar Alfamidi, terus ada yang agak gede lagi lo ketemu namanya Giant gitu kan. Nah, apa buktinya bahwa besar itu belum tentu memperbesar penjualan? Ya lo bisa lihat tadi kan, berapa banyak Giant yang sekarang dalam kondisi COVID khususnya tumbang karena dia terlalu besar. Sementara ada regulasi yang membuat manusia tidak bisa berkumpul atau masuk ke dalam mall dan lain sebagainya itu uh, begitu banyak pembatasan. Otomatis kan kunjungannya berkurang. Kalau kunjungannya berkurang, salesnya berkurang. Sementara bebannya tetap atau bahkan bebannya bisa juga bertambah atau bebannya bisa berkurang tapi sedikit, tapi fixed costnya misalnya sewa tempat dan lain sebagainya kan tidak berubah. Lalu bisa bayangin kalau penjualannya tidak bertambah tapi space-nya besar, artinya memperbesar, poinnya kan kita memperbesar penjualan, cuman belum tentu besar itu juga uh, akan menghasilkan hal yang besar. Beda dengan kapasitas produksi ya, ini kapasitas distribusi, artinya lu bicara retail waktu lu mau jual barangnya tadi. Nah, waktu nih misalnya ini mau dijadiin 10 kali lipat, berarti lu pengennya sebulan 2,2 juta, ya kan? Kita bicara baru 10 kali lipat, maka lu bisa bayangin otomatis ininya harus naik. Kan nggak mungkin lu naikin kapasitas penjualannya 10 kali lipat tapi mixernya pakai yang sama gitu, atau bisa aja mixernya sama tapi orangnya bertambah. Jadi misalnya tadi satu orang lu bisa jadi 3, 2, 3, 4, 5 atau 10 gitu ya. Nanti lu bisa hitung sendiri mana yang paling memungkinkan untuk usaha lu. Terus loyang, loyang juga sama. Loyang misalnya 700.000 itu cuma dapat loyang tuh kemarin sekitar 25.000 lah ya. 20 ribuan lah biar gampang hitungnya. Berarti ada 35 loyang. Kalau lu pengen naikin 10 kali lipat kan nggak mungkin, loyangnya tetap 35. Di situ nanti kalau di teknik industri kita sebutin namanya, ada yang namanya bottleneck. Bottleneck belajar lain lagi, terus ya banyak lah dia berhubungan. Yang jelas intinya loyang lo nggak mungkin jumlahnya tetap. Kalau jumlahnya tetap pasti orangnya harus banyak atau mixernya yang banyak. Nanti di sini ada bottleneck juga. Ada hal-hal yang di luar ini kita harus pertimbangkan. Tapi gue nggak bicara begitu. Oh bukan nggak bicara begitu. Gue lagi nggak bicarain itu. Kita lagi bicara uh, berhayal dan berandai-andai. Oven juga sama. Misalnya 800.000 itu lo punya 4 oven ya. Begitu lo pengen naikin 10 kali lipat, nggak mungkin ovennya tetap itu. Mungkin lo naik ke oven gas yang harganya mungkin jutaan, 2 juta atau 3 juta. Mixer juga sama ya. Kita berandai-andai hanya menduplikasi ini saja. Jadi kita harus pakai asumsi, karena kalau nggak dipakai asumsi dan tidak dibatasi nanti akan ngelebar kemana-mana. Oke, jadi ini kalau 10 kali lipat, lu bisa bayangin kalau lu pengen naik 50 kali lipat, ya kan? 50 kali lipat. Kalau bicara 100 kali lipat berarti lu pengennya sebulan jadi 22 juta. Nah, sementara misalnya tadi, kalau terlalu kecil outlet lu juga nggak mungkin. Lu bisa lihat kayak, gua nggak tahu lah kalau Jakarta atau di mall gitu ya kan, hal yang nggak mungkin. Walaupun di mall juga ada namanya stand atau booth gitu ya. Kita bicara yang di pinggir jalan lah atau di pemukiman padat penduduk gitu ya. Ya di tempat gua kan. Lo mungkin cuma butuh meja satu, ya kan, dan itu bisa buat jualan. Tapi tak kalah lu pengen naikin itu 20 atau 100 kali lipat, 10 kali lipat. 10 kali lipat aja ya. Itu gua nggak tahu apakah pasarnya bisa menampung, tempatnya cukup juga. eh, dan kapasitas produksi lo jangan lupa, ya kan, ini berasumsi misalnya ini lo di rumah sendiri dan rumah lo kebetulan di pinggir jalan, lo bisa produksi di situ dengan dapur lo yang ada, lalu jualan di depannya. Tapi lo bisa bayangin kalau misalnya tempat produksi dan tempat jualannya berbeda. Kalau dia masih jadi satu, oke, mungkin contohnya ruko misalnya kan, lo bisa produksi di situ dan jualan di situ. Tapi balik lagi, apakah uh, si market, artinya si kapasitas penjualannya itu cukup untuk
menjual segitu banyak kan? Barang tadi ada macam-macam, ada yang lu mesti jual massal, artinya dengan harga murah, atau kan naikinnya kan cuma dua kalau dari sisi harga ya, lu naik jual murah dengan banyak, atau jual mahal tapi sedikit gitu. Contoh kalau produk kan kayak Android dan Apple gitu ya. Apple jualannya nggak terlalu banyak. Oh, Android jualannya masif, tapi kan eh, Apple tetap perusahaan, salah satu perusahaan terbesar di dunia dengan eh, market cap atau kapitalisasi pasar lebih dari 1 triliun dolar. Gitu ya. Padahal penjualan dia mungkin cuma 20% dari total penjualan handphone. Nah, kalau bicaranya ke roti, roti kan cuma 1.000, artinya untuk bisa naikin ini 100 kali lipat, gua harus jual jauh lebih banyak. Nah, pertanyaannya, apakah di lingkungan gua gitu ya, lo kalau misalnya lo lagi ada di sekitar kota Bekasi, lo main di, lo dekat ada di Sumarekon atau di mana ya, atau di Lagun gitu ya, rumah gua kebetulan adanya di Pera Satu, lo kalau lagi lewat, lo kan bisa nilai nih, apakah lingkungan gua dengan jumlah kakak sekitar 47.000 ya, satu kelurahan ini, kelurahan terpadat di Bekasi, atau gampangnya 50.000 kakak lah ya, mampu mengkonsumsi atau menyerap hasil produksi gua yang jumlahnya 100 kali lipat. Artinya kan kalau misalnya gue pengen ngejar 2,4 juta, berarti itu sekitar, kalau 1.000-an itu 2.400 piece. Kalau gua naikin dia 100 kali lipat, berarti sekitar berapa ya? 2.400 tambah 100, 240.000 piece. Apakah lokasi gua mampu untuk menyerap 240.000 piece dalam waktu 1 bulan? Nah, itu juga jadi faktor pertanyaan gitu. Otomatis Eh, kalau sekiranya itu udah bicara demografi, lokasi dan lain sebagainya ya, lu bicara kepada penduduk, jumlah konsumen gitu kan. Terus karena ini bukan nasi, jadi lebih segmented lagi. Apakah di lokasi gua banyak pencinta roti, orang yang makan roti dan lain sebagainya. Ya begitu juga dengan produk lu harus pertimbangkan itu kalau lu main di retail. Nah, dari situ kan bisa lu pikir, kalau ini tidak mungkin kan di satu lokasi, entah dari tempat, mesin dan peralatan, berarti gua harus buka tempat lagi, gitu kan? Biar kapasitas penjualan gue bisa naik. Nah, pertanyaannya kenapa sih ada franchise ya kan? Begitu gue berharap untuk memperbesar usaha ini dan di tempat gue tidak memungkinkan, misalnya anggap aja luas lahan yang bisa gue sewa udah terbatas tuh segitu-gitunya, misalnya cuman 1 kali 1 atau 2 kali 2, atau misalnya ya 1 kali 1 atau 2 kali 2 lah, luasnya cuma segitu. Nah, tak kala di tempat itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk memproduksi dalam jumlah besar, dan pasarnya juga tidak memungkinkan untuk menyerap dalam jumlah besar, mau nggak mau kan gua harus mencari lokasi baru, pasar baru, yang semuanya harus di setup dari awal. Sebenarnya sih masalahnya tinggal duplikasi, tapi masalahnya juga tidak sesederhana itu. Gitu kan? Begitu lu punya cabang, ada kendala lain, distribusi dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang sistemnya lu, contoh kayak yang agak gede misalnya kayak Jeko ya, gua sekalian lah sebut merek, atau misalnya Britalk yang proses produksinya adanya di lokasi gitu, atau KFC gitu proses produksinya ada di lokasi gitu, atau Coca-Cola yang gede proses produksinya ada di lokasi tersebut gitu. Di pabrik di sebuah negara atau di provinsi tempat dia berjualan, tinggal distribusinya aja. Cuma kalau larinya di Loti, misalnya kita bicara Britalk lah, lo lihat di mall dan lain sebagainya. Terus Jeko ya, yang sekarang juga sebagian sudah mulai lari ke pinggir jalan karena mall-mall dibatasi, atau Dunkin Donat gitu ya. Uh, Saat kondisinya seperti itu, tempat tidak memungkinkan, lu mesti ekspansi. Pertanyaannya, lu punya duit nggak? Kan itu poin utamanya. Lu punya duit nggak? Nah, itu jadi kendala gitu ya. Nah, waktu lu mau naikin ini jadi banyak ya, kan gampangnya kalau lu balik lagi ya,
Kalau lu nggak minjem, kita berutang nih ya, misalnya lu punya aset ya, kalau lu nggak punya aset, lu minjem ke orang lain. Kalau ke bank kan lu harus punya aset, atau lu harus cari cara lain gitu. Kalau lu nggak punya aset, gimana caranya? Kalau bicara punya aset, oke, lu masih bisa expand dengan duit lu sendiri gitu. Nah, kalau ini tidak mungkin kan jalan paling sederhananya adalah ini yang tadi 220.000 itu kan harus diakumulasi. Jadi setiap bulan 220.000, 220.000, 220. Lu bisa bayangin satu lokasi butuh waktu berapa bulan atau berapa tahun. Jadi misalnya ini berapa nih? Sejuta, 2 juta, 2,5 juta. Jadi untuk satu lokasi gue butuh 2,5 juta. Ini karena tempatnya bisa sewa 500.000 bulanan gitu ya. Tapi lu bisa bayangin kalau di tempat lain tidak bisa sewa bulanan, kan? Misalnya dia sewanya harus 1 tahun. Anggaplah harga sewanya sama gitu. Gue nyari 500.000 kan biar ngitungnya gampang. Harus bayar 1 tahun. Berarti kan sudah 6 juta. Itu belum yang lain-lain, belum gaji pegawai dan lain sebagainya. Kita baru bicara sewa tempatnya aja. Itu berarti kan sudah 6 juta. Ya kan, lu belum mikirin yang lain-lain ini. Taruhlah misalnya produksinya masih terpusat, otomatis mixer, loyang dan ovennya ini nggak ada. Jadi yang lu perluin hanya sewa tempat. Tapi sewa ini kan nggak cukup cuman sewa. Lu nanti beli etalase dan lain sebagainya. Taruhlah total misalnya untuk satu outlet lu butuh 10 juta, ya kan? Nah, lu bisa bayangin kalau lu jualannya tadi ya ini 220.000 untuk ngumpulin 10 juta, kira-kira lu butuh berapa lama? Kalau dia 200.000 aja untuk nyampe sejuta dia butuh 5 bulan. Nah, sekarang kalau untuk ngumpulin 100 juta 10 juta, eh 5 berapa tadi ya? 10 juta, 10 juta. Berarti kan 50 bulan. Karena sejuta aja gue butuh 5 bulan. Berarti kalau 10 juta tambahin dong nolnya 1, gue butuh 50 bulan. 50 bulan lu bagi 12, berarti kurang lebih lu butuh waktu 5 tahun untuk bisa punya outlet baru. Itu dengan kondisi ya semua keuntungan ini nggak ada yang lu pakai gitu. Semua balik ke perusahaan dengan asumsi laba ditahan ya. Lu kalau pengen belajar laba ditahan, lu bisa lihat video gue selanjutnya. Lu butuh waktu 5 tahun, lu bisa bayangin. Nah, ada sebagian orang yang ambisinya gede atau tidak sabar untuk memperbesar usaha itu. Ada yang sabar juga, ya bisa juga. Atau ada juga yang misalnya, gue segini juga sudah cukup, nggak ada yang salah gitu. Semua benar-benar aja gitu. Ini gue lagi menjelaskan kenapa franchise itu keluar, ya kan? Lu bisa bayangin daripada gue harus menunggu waktu 50 bulan atau sekitar 5 tahun, dan gue lagi nggak mau ngutang, lebih baik gue kerjasama sama orang lain, entah yang punya duit, entah yang punya tempat gitu, sehingga gue nggak harus menunggu 50 tahun untuk membuka tempat gue yang lain. Jadi itu sih gampang ya. Nah, hubungannya sama software juga sama ya. Jadi waktu gue pitching dan mereka menjelaskan kenapa mereka tidak tertarik dengan manufaktur, ya gue wajar-wajar aja, karena untuk meningkatkan kapasitas produksi gue harus expand, tempat gue harus jadi lebih besar. Mungkin tadinya pertama kali 80 meter ya atau 100 meter lah, naik jadi gope, setelah gope jadi 1000 jadi 5000 meter persegi gitu kan. Gue butuh expand, dan setiap kali expand kan gak gampang. Kadang-kadang lahannya belum tentu bisa, lahan di tempat gue produksi itu belum tentu. Misalnya gue udah dapet yang 1000 tapi kanan kiri udah mentok gitu kan. Itu sebabnya kalau lo larinya ke kawasan industri tuh ada, gue lupa ya kalau nggak salah, kalau lahan tuh minimal 5000 meter. Dia ada sih yang kecil namanya SFB, Small Factory Building, ada yang 400, ada yang 800 meter yang tinggal pakai gitu. Wah, yang jadi kendala nanti harganya itu karena tidak dikontrol sama negara, harganya ngaco tuh. Jadi misalnya di list harganya cuma 400 juta atau 800 juta, begitu lo tanya 5 miliar gitu kan. Itu kan repot. Jadi begitu lo lagi punya potensi pasar yang bagus, lo lagi punya hasrat yang baik, ambisi lo masih bagus, usia lo masih muda, tiba-tiba lo terkendala dengan lahan. Gitu kan, lu mau expand di tempat lu yang sekarang, kanan kiri udah rapet, di sebelah kanan rumah, di sebelah kiri rumah gitu kan, kalau bicara kapasitas produksi gitu sih. Nah, begitu juga dengan toko gitu kan. Kalau lu mau expand, gue perlu buka toko lagi gitu kan, yang tadi misalnya satu toko 10 juta gitu kan,
gue jadi ada fixed cost gitu. Jadi ada fixed cost yang tadi aja gue sedang mengusahakan gimana memperbesar keuntungan gue dengan cara berbagi dengan orang lain tanpa harus eh, terikat jadi modal di store di sini, ya kan, dengan cara kemitraan. Nah kalau di software kan orang yang sudah punya tokonya, usahanya sudah jalan, gue cuma cuma meningkatkan penjualan gue di sini tanpa gue harus ngeluarin fixed cost lagi. Jadi begitu ada eh, dalam tanda kutip jaringan kopi gitu kan, tiba-tiba buka jaringan kopi, bukan satu dua, gue nggak perlu sebut lah mereknya, itu yang membuat gue jadi bukan nggak peduli ya, bukan antipati, tapi lebih kok nggak konsisten sih gitu. Oke, di Cina ada nama kopinya juga gede gitu, berhayal seperti Starbucks. Tapi kan lu tidak sesuai dengan omongan lo kemarin gitu. Yang menurut gua yang namanya kalau startup, bayangan gua harusnya software ya software full. Entah seperti SAS, software as service, infrastruktur as service gitu kan. Infrastruktur as service tuh kayak lu jualan hosting, lu jualan server gitu ya. Eh, atau software 100% ya yang pasarnya lu bisa seluruh dunia tanpa lu harus pindah dari bangku tempat lu kerja sama sekali. Lu nggak punya fixed cost karena modal lu cuma komputer satu, eh, internet, dan tempat duduk dan lu sendiri gitu kan. Kok tiba-tiba buka jaringan kopi gitu dan gak sedikit gitu, itu yang bikin gua, lu gimana sih kok nggak konsisten gitu. Kalau lu main di kopi kan lu jadi punya fixed cost, apa bedanya dengan pabrikasi gua kemarin. Kemarin pabrikasi usahanya profit ya, marginnya bagus, lu bilang gue nggak tertarik karena ekspannya susah gitu, terus tiba-tiba lu main di jaringan kopi, terus lu akuisisi hotel, sesuatu yang apa bedanya dengan manufaktur. Bahkan hotel kan lu terbatas, hotel lu bicara kayak warnet lah. Eh, kan jualan bangku gitu, lu tinggal hitung okupansi. Okupansi itu eh, namanya, kalau warnet misalnya ada 10 bangku ya, kalau di hotel misalnya ada 10 kamar, kan lu tinggal hitung maksimal yang bisa lu jual ada 10 kamar, ya itu maksimal revenue lu. Kalau di warnet misalnya sejam, ya lu tinggal hitung, kalau lu main di 24 jam ya lu 24 jam kali 10 bangku itu. Tapi apakah okupansinya 100%? Okupansi itu setiap orang pakai gitu kan, bisa jadi cuma 20%, 30%, atau misalnya maksimal buka seharian pun cuma 50%. Itu kan hasil maksimal penjualan lu. Beda dengan software itu yang fixed costnya kecil gitu, cuma server, human resource. Jadi cuma lu butuh komputer dan lu atau server ya, dan lu butuh orang, udah itu aja. Contoh yang paling ekstrim kan WhatsApp, ya kan, 500 juta pengguna, programmernya cuma 16, engineer-nya sisanya kan admin, sales mungkin dan lain sebagainya, orang kemitraan dan lain sebagainya, CEO, CFO dan lain sebagainya. Tapi software sendiri itu di maintain cuma 16 orang, padahal usernya ada 500 juta saat itu sih. Nah terus dengan ini juga lu bisa ngerti kenapa PP sekarang bentuknya PP investment ya tadi, karena kan lu bisa bayangin misalnya dia jual apartemen di unit ya, ini jual unit ya kan. Misalnya ini uh, 22 miliar kegedean lah, taruhlah 2 miliar sebulan ya kan. Berarti kan ini nanti diakuisisi tanah, dan di sini juga jadinya tanah ya. Ini tanah dan bangunan misalnya kan. Ini sebenarnya ada di sini, ada bangunan lah ya. Kan kalau dia jalan sendiri